Oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi untuk pertemuan kita satu menjelang terakhir ya. Karena ini pertemuan and then besok pertemuan terakhir ada satu lagi. Atau untuk itu adalah pertemuan pengganti. So, apa ya? Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita masih punya waktu. Di sini ada Dian, Tata Herlina, serta Helga Evan. Tata Herlina ini sepertinya baru join ya, baru pertama kali join ya. Halo Tata Herlina. Oke, boleh perkenalan diri dulu. Tata Herlina silakan, namanya siapa, panggilannya apa, and then asal dari mana, dan sudah berapa kali ikut tes polisi. On mic aja on mic. Ini kamu sudah on mic sebetulnya. Terdengar tidak, Kak? Kedengar, kedengar. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tata Herlina. Biasa dipanggil Tata. Saya asalnya dari Lampung dan baru pertama kali untuk tes polisi. Oke, Tata, salam kenal. Baru pertama kali itu karena kamu baru lulus atau gimana? Eh, Lulusnya tahun kemarin, Kak. 2025 berarti ya? 25. Oke. Apakah kamu, maksudnya apakah kamu lanjut kuliah, maksudnya daftar kuliah dulu atau emang fokus di sini? Saya sambil kuliah, Kak, Oh, oke. Kuliah di mana kalau boleh tahu dan jurusan apa? di Muhammadiyah Tangerang, jurusan hukum. Oke, oh, oke, bagus. Saya juga rangkum. Oke, Tata, salam kenal. Perkenalkan nama saya Viko Tata. Saya sedang studi S2 Ilmu Hukum di UGM. And then kita akan berdiskusi selama 90 menit ke depan dan 90 menit di besok hari. Karena mungkin Tata baru join ya. Salam kenal. Rules untuk diskusi bersama saya, mungkin teman-teman yang lain sudah apa namanya sudah tahu, tapi karena Tata baru, jadi saya harus jelaskan terlebih dahulu. Jadi begini rulesnya Tata. Selama 90 menit ke depan, teman-teman diharuskan memperhatikan penjelasan. Jadi diskusinya harus terus diperhatikan. Jadi nanti misalkan kita sedang bahas nomor satu nih, saya akan randomly bertanya misalkan kepada Tata, Tata misalkan nomor satu kamu jawabnya apa? Kamu jawabnya A misalkan, meskipun gue jawabannya B ya, is oke, nggak masalah. Jawabnya A, oke, kenapa A? Apa kamu sudah tahu, atau kamu searching, atau bagaimana? Jadi jelaskan saja, misalkan, oh saya sudah searching, oke, kalau misalkan sudah searching, bagaimana cara kamu searching? Kemudian nanti akan saya perbaiki juga kalau misalkan masih ada yang keliru dari cara searching saja kan itu berbeda. Ada cara searching yang benar, ada cara searching yang salah gitu kan. Nah kemarin tuh ada teman kita yang dia searching tapi cara searchingnya keliru sehingga dia salah menjawabnya. Terus akan jadi itu rules-nya. Kalau misalkan nanti Tata saya panggil tidak apa namanya tidak ada respon ya, saya akan lempar Tata ke waiting room ya. Nanti akan kan kalau sudah di waiting room dia akan balik join sendiri. Nah, itu ntar saya harap sudah kembali tersedia ya. Dan saya minta juga untuk fokus selama diskusi 90 menit ke depan. Jadi jangan sambil nyetir, jangan sambil di jalan, jangan sambil ngobrol, jangan sambil nongkrong sama teman-teman. Kenapa? Karena itu sangat tidak efektif ya. Ya kalau soal respect oke lah kita kesampingkan itu. Tapi ini kita berbicara soal efektif penangkapan kalian. Kalau misalkan kalian sambil ngobrol, sambil nyetir gitu kan, pasti kalian tidak akan menangkap materi dengan full gitu kan. Jangan seperti itu, kita balik posisinya. Kalau misalkan saya ngajar nih, saya misalkan diskusi sama kalian, saya mimpin diskusi tapi saya sambil nyetir, kan kalian juga pasti tidak enak kan, mendengarnya juga kayak nggak nyaman, ngeliatnya juga kayak nggak nyaman, kayak ini nggak niat gak sih? Nah, sekarang kita balikin posisinya. Saya juga tidak mau kalian seperti itu. Saya juga sudah mengalokasikan waktu saya minta untuk tidak diganggu nih selama 90 menit ke depan, karena saya mau diskusi sama teman-teman semua, kita mau bahas soal gitu. Jadi saya sudah menyempatkan waktu dan saya juga meminta teman-teman untuk menyempatkan waktu gitu. Dan saya minta teman-teman juga untuk mengeluarkan usaha terbaiknya karena teman-teman pasti pengen hasil yang terbaik. Itu. Tapi kendati demikian, bila mana nantinya selama diskusi atau misalkan nanti ada pertanyaan di luar topik ya, itu silakan ditanyakan saja ya, Tata. Jadi misalkan Kak saya nggak ngerti atau misalkan Kak penjelasan terlalu cepat, terlalu pusing, saya masih belum paham.
bisa dikasih ilustrasi nggak yang lebih mudah dipahami? Itu nggak masalah. Jadi silakan tanyakan saja dan silakan ungkapkan karena saya sangat terbuka mengenai hal-hal tersebut. Oke? Ada pertanyaan, Tata? Tidak ada, Kak. Terima Oke, kasih. kalau misalkan tidak ada, kita akan mulai diskusinya. Saya akan share screen dulu. Wait. Saya belum masukkan. Oke, sekarang sudah terlihat. Kita masuk ke nomor pertama. Paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya merupakan paham. Oke, kita akan coba ke Dian dulu. Dian, apa jawaban kamu untuk nomor pertama, Dian? Kalau saya jawab nomor 1 B, Kak, eksklusif me. Oke, kenapa B? Apa kamu sudah tahu atau kamu searching atau bagaimana? Kalau nomor 1 ini saya searching, Kak. Oke, searching. Bagaimana cara kamu searching? Beginikah atau begini? Nah, Soal dan opsinya, Kak. di blok semua begini. Ya, Oke, kalau seperti itu saya coba ingin tanya, apa itu etnosentrisme? yang saya tahu, Kak, kalau dari ini kan saya searching itu paham yang memandang budaya sendiri lebih baik daripada budaya orang lain. Contoh, etnosentrisme apa? Contohnya Contoh misalnya etnosentrisme. Apa etnosentrisme? Paham yang memahami bahwasanya budayanya itu lebih baik daripada budaya orang lain. Oke, contohnya apa? Bukan hanya budaya ya, termasuk juga ras, suku, agama. Contohnya bagaimana etnosentrisme? contohnya kayak memandang rendah budaya orang lain gitu, Kak. Iya, betul. Mem- Contohnya, contoh realnya, misalkan A dan B gitu, gitu. Ilustrasi. Contohnya misalnya sesama suku orang Sunda atau orang Hmm. Batak gitu ya, Kak. Hmm. Dia menganggap misalnya nih saya orang Sunda ya, Kak. Oke. Terus saya menganggap wah suku saya ini lebih baik gitu daripada suku ini Batak itu gitu, Kak. Contoh realnya. Oke. Kalau pluralisme itu apa? Kalau pluralisme itu paham yang menerima dan menghargai keberagaman. Oke, contohnya. Contohnya kayak saling menghormati sesama gitu, Kak. Oke. Kalau patriotisme itu apa? Patriotisme. Sikap cinta kita sama tanah air. Oke, contohnya apa?
Bedanya patriotisme dengan nasionalisme apa? Cinta tanah air tuh sama-sama cinta tanah air. Kalau patriotisme itu contohnya kayak datang sekolah tepat waktu gitu Kak. Patriotisme. Iya, disiplin gitu. Kalau nasionalisme contohnya? Dulu itu suka tukar tuh patriotisme sama nasionalisme. Kalau rasisme itu Kak kayak Nasionalisme, memandang nasionalisme, nasionalisme. Saya belum ke rasisme, nasionalisme. Patriotisme sama nasionalisme itu sering tertukar. Nah, nasionalisme itu apa contohnya? contohnya ya Kak. Betul. Kalau contoh nasionalisme itu kayak mematuhi hukum gitu Kak, menghormati simbol-simbol negara. Kalau Itu mematuhi Kak hukum contohnya. disiplin dong jadinya. Betul nggak? Betul. Tapi jatuhnya jadi patriotisme dong. Jadi apa bedanya nasionalisme dengan patriotisme? Suka ada kan, wah ini sangat patriotik sekali. Oke, seperti apa patriotik itu? Kalau nasionalisme itu dia berfokus pada kayak persatuan bangsa gitu Kak. Terus kayak Oke, loyalitas terhadap ini tanah air gitu. oke. Kalau patriotisme, Kalau patriotisme itu dia kayak lebih ke tindakan nyata gitu Kak untuk tindakan nyata. memakmurkan tanah air. Oke, cukup. Kalau rasisme apa? Kalau rasisme itu kayak sikap superioritas terhadap ras-ras tertentu, Kak. Oke, contohnya superioritas seperti apa? Contoh Superioritas. superioritas itu kayak merasa lebih baik dari orang lain, Kak, lebih unggul. Oke. Ada lagi? Sudah, Kak. Oke, thank you, Dian, jawabannya. Kita akan bahas. Apa itu etnosentrisme, apa itu eksklusivisme, apa itu pluralisme, apa itu patriotisme, apa itu rasisme. Oke, pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah sebuah paham yang menyatakan bahwasannya suku, ras, kebudayaan ya yang mereka miliki sebagai identitas mereka itu lebih powerful dibandingkan suku, ras, dan juga budaya orang lain. Contohnya apa? Contoh yang paling real itu adalah Nazi ketika Perang Dunia Kedua. Nazi, ya, ketika Perang Dunia Kedua, jadi dia bukan dilahirkan atas dasar paham fasisme sebetulnya. Kalau fasisme itu merasa negaranya itu lebih baik daripada negara orang lain. Nah,
kalau fasisme itu adalah pahamnya negara Italia di bawah pimpinannya Benito Mussolini. Tapi kalau misalkan Jerman, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler, dia lebih ke etnosentrisme. Karena apa? Ya kan? Karena mereka memandang bahwasannya suku Arya, ras Arya, itu sebagai orang atau ras terkuat di muka bumi ini. Sehingga ras-ras yang lain itu tidak patut atau tidak layak untuk hidup, atau ketika mereka hidup pun mereka harus di bawah ras Arya. Oke? Nah, kenapa? Oke, kenapa akhirnya logikanya bertanya, kalau misalkan kita ngomongin ras Arya itu adalah orang-orang Kaukasus. Kaukasus itu adalah orang-orang Eropa. Tapi kenapa orang-orang Eropa ini justru diperangin sama Jerman? Gitu kan? Logikanya jadi mulai bertanya ke sana. Kenapa orang-orang Jerman itu memerangi eh, orang-orang Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, gitu kan mereka perang-perangi semua ketika Perang Dunia Kedua. Itu tidak berkaitan dengan etnosentrisme, tapi itu berkaitan dengan motif balas dendam. Jadi ketika Perang Dunia Pertama selesai, perang selesai di Perang Dunia Pertama, itu ada sebuah kesepakatan yang mana membuat Jerman itu sangat amat menderita. Meskipun tidak efektif, saya akan bilang sangat amat menderita. Karena apa? Sangat menderita sekali. Jadi ketika sudah Perang Dunia Pertama selesai, Jerman itu dia dilarang memiliki angkatan perang, Jerman itu dilarang punya mata uang, Jerman itu semua sumber daya ekonominya diambil sama negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama. So apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa Jerman, ya, itu mereka mengalami kemiskinan yang sangat parah, inflasi yang sangat besar. Bahkan di beberapa case, mungkin kalian pernah lihat fotonya gitu ya di media sosial, itu ada yang seperti seorang orang tua menjual anaknya, atau misalkan seorang ini menjual dirinya sendiri gitu dihargai. Saking mereka perlu penghasilan, perlu uang, dan bahkan ada sebuah dokumentasi yang dia memperlihatkan uang-uang Jerman tuh ya udah disolokkan gitu saking tidak berharganya uang Jerman pada saat itu. Oke. Nah, tapi pada saat ketika Perang Dunia Kedua, semangat yang dikibarkan oleh Hitler itu berbicara bahwasanya ras Arya atau rasnya mereka itu mereka adalah ras yang paling sempurna. Sehingga mereka merasa bahwasanya ras-ras yang lain itu harus dibasmi gitu kan. Muncul lagi pertanyaan, kalau gitu kenapa Holocaust terjadi? Kenapa Yahudi itu dibantai? Padahal secara silsilah, secara historis, Yahudi itu harusnya musuhnya adalah masyarakat Muslim, bukan masyarakat Jerman, ya kan? Mereka tuh sebenarnya berperang sama sama Muslim. Itu pun terjadi kan sampai saat ini gitu kan. Yahudi itu berperang dengan Muslim. Kenapa yang dibantainya itu sama Jerman, bukan sama Muslim? Karena oh ini kita bicaranya lebih ke historis lagi ya. Jadi intinya Hitler itu dulu itu adalah seorang penganut Yahudi, tapi dia itu saya lupa. Kalau tidak salah itu ayahnya itu sangat kasar kepada dia dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, sehingga dia bilang bahwasanya ajaran Yahudi ini salah dan semua penganut Yahudi ini harus dibasmi dari muka bumi. Itu seperti itu. Akhirnya terjadi Holocaust, pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Itu etnosentrisme. Kalau yang kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme ini adalah merasa bahwasanya kelompok yang dia miliki, ya, itu merupakan kelompok yang eksklusif sehingga tidak patut atau tidak layak untuk bergabung dengan kelompok pada umumnya. Dalam konteks eksklusivisme ini berbeda dengan pemisahan diri dari sebuah negara ya. Ini jangan dipandang seperti kayak ya masyarakat apa namanya kelompok-kelompok OPM, RMS, GAM itu eksklusivisme itu tidak ke sana arahnya. Tapi eksklusivisme ini lebih ke arah misalkan circle-circle gitu kan, atau misalkan geng-geng arisan gitu kan. Kayak misalkan dia geng arisannya satu blok kita ada 15 orang, tapi dia cuma bikin geng 5 orang doang nih, ya itu eksklusivisme, lebih ke arah sana. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai OPM, GAM, itu lebih ke konflik. Ya, dia tidak memisahkan diri karena merasa dirinya memiliki identitas tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain, tapi mereka ingin memisahkan diri karena mereka tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang ada. So, latar belakangnya berbeda sehingga melahirkan identitas yang berbeda. Ya, itu eksklusivisme. Kemudian yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme itu adalah dari kata plural, jadi dia artinya kita menghargai perbedaan yang ada. Jadi kalau misalkan tadi di etnosentrisme perbedaannya itu ada, kemudian perbedaannya itu dijadikan sebagai landasan untuk menindas suku atau budaya yang berbeda dari dirinya, ya. Tapi kalau pluralisme itu lebih ke kayak kita berbeda, tapi ya sudah, lu gua, dan kita hidup aja, gitu. Kita tidak perlu menjadikan perbedaan kita sebagai benteng untuk kita berinteraksi, gitu kan. Nah itu yang
yang harusnya ada di Indonesia, tapi itu masih sangat sulit di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Indonesia itu sudah sangat plural dan menghargai kebebasan beragama, berpendapat, saya katakan tidak gitu kan. Saya katakan tidak. Contoh paling sederhana adalah kita nggak perlu bicara paling jauh-jauh. Pendirian gereja di Cilegon gitu kan. Cilegon itu adalah salah satu daerah di Banten. Jadi masyarakat Cilegon itu nggak boleh mendirikan gereja gitu. Sehingga mereka kalau misalkan mau beribadah, mereka itu harus ke arah Serang atau ke arah Pandeglang, which is sekitar 2 jam sampai 3 jam dari arah Cilegon ini. Dari situ kita berpikir bahwasannya, ya ini kita belum sampai nih di titik plural, kita belum sampai di titik kayak kita menghargai kebebasan beribadah gitu. Termasuk kayak misalkan kayak kita mau buka restoran babi gitu kan, kayak kemarin itu lagi rame di daerah Purworejo, kalau tidak salah itu Sukoharjo gitu ya. Pokoknya daerah Jawa. Mau ada buka restoran babi, kemudian wah di apa ya namanya di demo gitu kan, tidak boleh sampai ada buka restoran babi. Ya kenapa? Emang kalau misalnya ada buka restoran babi, semua makanan di sekitarnya jadi makanan babi kan enggak? Ya kan? Kayak misalkan eh, saya saya mau buka restoran babi, kemudian Dian ini adalah seorang muslim gitu ya. Muslimah, ya kan? Kata dia, oh nggak boleh. Emang kalau misalkan saya buka restoran babi, dia langsung jadi non muslim kan? Nggak juga. Ya silakan aja gitu kan, tidak ada masalah. Sama seperti konteksnya nih kayak gini. Ketika sedang bulan puasa, bulan Ramadan gitu kan, tidak boleh ada warung makan yang buka ketika siang hari. Emang kenapa kalau misalkan warung nasi Padang buka di siang hari, kalian langsung batal puasanya kan enggak? Kalau misalkan lagi puasa gitu ya, terus kalian melihat, wah ini ada makanan, terus kalian langsung makan, berarti itu mah kaliannya yang salah, bukan tukang dagangnya yang salah kan? Jadinya pemikirannya dibalik. Nah, orang-orang Indonesia itu memiliki pemahaman yang keliru terkait plural. Mereka memahami plural itu ingin dihargai, bukan ingin menghargai. Sehingga konsepnya salah. Gitu. Ini konsep yang keliru nih. Jadi mereka merasa kayak gua puasa ya lu harus hormatin gua gitu. Tapi ketika lu mau buka restoran babi ya lu harus hormatin gua gitu kan. Ya jadinya aneh gitu. Ini kan jadi ya berarti ini mah negara lu bukan negara gua. Ini negara one side religion jadinya gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang bahwasannya Indonesia itu adalah negara Muslim yang kagok menurut saya. Kenapa kagok? Kita itu mau dibilang negara Muslim bukan, tapi perspektif orang-orangnya, perspektif person-personnya itu udah melebihi dari negara Muslim gitu kan. Bahkan kalau kalian tahu di Arab Saudi aja itu ada tempat dugem gitu kan, ada satu khusus tempat dugem gitu kan. Bahkan mereka memberikan sebuah navigasi ketika ada turis yang ingin datang ke Arab gitu kan. Ini adalah tempat untuk muslim, ini tempat bukan non muslim. Nah, jadi istilahnya negara Arab yang sering dijadikan kiblat bagi masyarakat muslim aja lebih plural dibandingkan masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia itu sangat tidak plural gitu. Yang kita apalagi soal agama, suku gitu kan. Wah, gua ini adalah apa namanya suka dibilang kan anak asli sini atau apa namanya pemuda di sini gitu kan, putra daerah ya. Terus kenapa kalau lu putra daerah, dengan lu jadi putra daerah di sini ini menunjukkan bahwasanya mental lu tidak berani untuk lu pergi keluar daerah lu, jadi jagonya ada jago kandang gitu. Itu yang selalu terjadi gitu kan. Dan saya rasa teman-teman semua harus memupuk rasa pluralisme ini gitu kan. Karena ketika teman-teman nanti sudah menjadi kepolisian, teman-teman akan bertemu dengan 1.000 macam orang gitu kan. Berbeda sekali orangnya dan termasuk berbeda soal agama, berbeda soal suku, budaya dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman tanamkan dari diri teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah patriotisme. Apa itu patriotisme? So, ketika kita berbicara patriotisme, tadi saya sudah katakan, ini sangat mirip dengan nasionalisme. Okay? Nasionalisme, patriotisme. Ketika nasionalisme itu lebih dianggap sebagai rasa mencintai tanah air, rasa mencintai nation, rasa mencintai negara. Karena kan nation, basicnya kan. Nation itu adalah negara. Ketika kita merasa mencintai negara, artinya adalah kita mencintai Indonesia. Misalkan saya cinta Indonesia, oke, bagaimana saya cinta Indonesia? Saya mempertahankan identitas saya sebagai warga negara Indonesia. Saya memperkenalkan diri saya sebagai orang Indonesia kepada orang lain. Misalkan saya studi di luar negeri, misalkan, ya saya bilang saya orang Indonesia, berarti itu sudah nasionalisme. Saya cinta kepada Indonesia, gitu kan? Nah, orang ini multitafsir, bukan multitafsir, saya bilang orang mispenafsiran ya. Orang bilang nggak, kita kabur aja dulu itu adalah orang-orang yang tidak cinta Indonesia, justru terbalik gitu kan. Ketika kita sudah mencintai Indonesia, tapi ketika kita dihadapkan sama perbandingan ekonomi yang tidak stabil, ya saya rasa manusia waras manapun pasti akan memilih ekonomi yang lebih
stabil gitu kan. Istilahnya ada karena gini, karena ketika kalian nanti sudah masuk ke usia, ini sudah sebenarnya kalian sudah masuk ya ke usia-usia karir gitu ya, usia-usia yang dimana memikirkan pekerjaan, memikirkan segala hal dengan nominal, urusan perut itu adalah urusan paling paling sulit gitu kan. Jadi kalau kalian bertengkar sama orang, bertengkarnya dengan urusan perut itu akan jadi panjang. Nah, itu misalnya ekonomi. Karena kalau sudah ekonomi itu berbicara dengan urusan perut, urusan makan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya gitu kan. Sehingga kalau misalkan sudah bicara seperti itu, kalau misalkan dikasih tawaran kalian harus kerja di Indonesia dengan gaji 5 juta atau kalian bisa bekerja di luar negeri dengan gaji 40 juta, pasti kalian akan milih kerja di luar negeri. Soalnya cinta Indonesia, betul, tapi kalau dihadapkan dengan momen seperti itu, semuanya akan realistis gitu kan. Nah, inilah yang disebut sebagai nasionalisme. Jadi ketika nasionalisme itu, bentar, saya ngecas dulu. Jadi nasionalisme itu adalah rasa di mana kalian mencintai negara kalian. Tapi bukan berarti ketika kalian cinta negaranya, kalian tidak bisa pergi dari negaranya untuk kan mengembangkan karir, satu itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian cinta negaranya, kalian tidak wajib cinta pemerintahnya. Kalian cinta itu Indonesia. Bukan cinta Presiden Prabowo Subianto, bukan cinta Presiden Gibran, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. So, ketika kalian memiliki rasa cinta Indonesia, bukan berarti kalian tidak boleh mengkritik pemerintah. Wajib pemerintah dikritik. Gitu kan. Karena kerjanya nggak bener-bener juga. Dari zaman Soekarno sampai zaman Prabowo, itu semua ada kok minusnya gitu kan. Jadi jangan terlalu maniak cinta terhadap politik dan kepemimpinannya. Itu pasti ada salahnya. Nah, makanya saya selalu bilang, nasionalisme itu tidak berbanding lurus dengan cinta terhadap pemerintah gitu kan. Jadi nggak ada masalah kalau kalian mau kritik kebijakan Prabowo, kebijakan MBG ini jelek misalkan, ya udah gitu nggak masalah. Bukan berarti ketika kalian kritik MBG kalian tidak cinta Indonesia, enggak juga, nggak nyambung gitu loh. Itu dua konteks berbeda. Nah kalau patriotisme itu apa sih? Patriotisme itu lebih ke patriotik. Jadi dia patriot itu lebih ke berbesar hati dan juga mengorbankan diri. Misalkan patriotisme tuh ada anak kecil masuk ke dalam sumur gitu kan. Terus kemudian damkarnya nggak bisa nolong karena badannya pada gede-gede. Kalian misalkan badannya kecil gitu kan, kalian apa namanya berkorban. Oke, saya yang masuk sana. Saya yang jadi ke dalam pakai tali gitu kan. Nah, itu patriotik gitu kan. Itu patriotisme. Jadi patriotisme itu rasa rela berkorban, siap mengorbankan diri dan juga berjuang dengan sepenuh hati. Lebih ke arah sana. Tidak selalu konteksnya adalah Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi patriotisme itu bisa di konteksnya hal kecil gitu kan. Nah tadi kalau misalkan dia contoh disiplin itu tidak ke arah patriotisme. Itu berbeda. Patriotisme lebih ke saya rela berkorban gitu kan. Kayak misalkan eh, kalian rumah kalian didatangi maling gitu kan. Kemudian keluarga kalian ini misalkan keluarga kalian ini tidak jago bela diri, sedangkan kalian tuh jago bela diri. Malingnya 5, kalian lawan semuanya malingnya, yang penting keluarga kalian tuh bisa keluar dulu terus cari bantuan, kalian lawan semua. Nah itu patriotik. Itu lebih ke patriotik. Begitu, itu patriotisme. Jadi patriotisme itu lebih ke rela berkorban juga siap mengorbankan diri. Nah, kemudian kelima adalah rasisme. Apa itu rasisme? Rasisme itu adalah sebuah paham yang menganggap bahwasannya diri dia itu lebih powerful dibandingkan orang lain. Dan ini sama seperti kayak tadi saya kasih contoh seperti agama tertentu yang dia mendiskreditkan agama lain, suku tertentu mendiskreditkan suku lain. Nah, itulah rasisme. Itu adalah bagian dari rasisme. Jadi jangan orang tuh suka terlalu apa ya? Apa nama 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 peribahasa itu kan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung jalan, di ujung dunia terlihat. Kenapa? Orang suka bilang kayak, wah orang Korea Selatan tuh rasis sama orang Asia Tenggara, orang Jepang itu rasis sama Asia Tenggara. Jangan dulu ngomongin Jepang dan Korea Selatan, orang Indonesia aja masih rasis sama orang Indonesia sendiri gitu kan. Itu masih masih terjadi. Kayak tadi saya kasih contoh soal pendirian rumah ibadah, pendirian rumah makan non halal, yang paling saya sering sholat ya, yang saya sholat seperti ini. Kayak misalkan dipendirikan di lingkungan kampus gitu, perguruan tinggi. Kampus yang berlatar belakang Islam, saya nggak bilang kampusnya Tata ya. Ini kampus siapapun ya yang berlatar belakang Islam. Ya, dia didirikan berdasarkan organisasi Islam atau berdasarkan Islaman tertentu. Itu dia biasanya atau sebagian besar itu kalau misalkan ada hari raya agama lain dia tidak libur. Misalkan Natal dia nggak libur, sekolah aja masuk gitu. Tahun baru biasanya nggak libur gitu kan. Nah tapi
Kalau misalkan kampus-kampusan seperti Universitas Katolik, Universitas Kristen gitu kan, universitas apa gitu kan, ketika Idul Fitri, Idul Adha mereka libur justru. Nah dari situ saya menyimpulkan orang non Muslim itu lebih plural daripada orang Muslim gitu kan. Satu. Contoh yang kedua, kalau kayak main ke kampus non Muslim, hampir ini saya sudah beberapa kampus non Muslim yang saya datang. Hampir 95% itu pasti ada tempat ibadah untuk orang Muslim. Pasti ada musola. Meskipun isinya orang-orang Kristen sama Katolik ya. Tapi ketika orang di kampus Muslim, itu nggak ada tempat ibadah untuk non-Muslim. Itu kedua. Ketiga, di kampus non-Muslim, itu ada kebebasan untuk orang yang Muslim buat pakai hijab. Nggak ada aturan ya, nggak ada larangan ya. Jadi kalau pakai hijab, ya silakan gitu kan. Mau pakai, nggak pakai hijab juga silakan. Tapi di kampus Muslim, itu tidak ada kelonggaran bagi orang non-Muslim untuk tidak menggunakan pakaian Muslim. Itu. Nah, dan saya juga mendapatkan cerita dari beberapa teman saya yang dia kuliah menyeberang seperti itu. Kalau di kampus Muslim itu meskipun kalian non Muslim, kalian tuh harus mengikuti pengajaran Muslim dan juga mengikuti sidang-sidangnya Muslim gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Kalian mungkin kayak, wah, Kak Viko ini sangat rasis. Enggak, saya Muslim. Jadi saya enak ngomong ini agama saya sendiri gitu kan. Gitu. Dan itu terjadi gitu kan. Itu faktanya dengan demikian. Jadi kalau misalkan kita bicara rasisme, kita nggak perlu dulu bicara luar negeri, kita nggak perlu bicara Jepang, Korea Selatan itu rasis terhadap orang-orang Asia Tenggara. Orang-orang Indonesia sendiri itu rasis sama orang Asia Tenggara sendiri gitu, sama orang Indonesia sendiri. Itu masih jadi permasalahan. Dan itu permasalahan yang tidak pernah selesai menurut saya. Dan kalau menurut saya, ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang meneruskan itu kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keponakan-keponakan sepupu-sepupunya. Kayak misalkan, ih ngapain kamu temenan sama orang Kristen? Emang kenapa temenan sama orang Kristen? Emang kalau temenan sama orang Kristen kita jadi Kristen? Kan enggak. Gitu kan? Emang ngapain kamu temenan sama orang Hindu? Ntar kamu jadi kebawa Hindu. Ah enggak, itu mah gimana kitanya aja gitu. Itu yang terjadi. Itu sering terjadi gitu. Tapi saya tidak mau, tidak bilang kalian ada di sini atau siapa yang tidak. Tapi itu sering terjadi. Begitu. Itu nomor satu ya. Kita masuk sekarang ke nomor dua. Menteri Pendidikan pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Siapa Tata? Nomor dua jawaban kamu apa? Kalau saya jawaban nomor 2 itu D, Kak, Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara itu merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Sehingga di tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional. Oke, kenapa jadi disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Karena dia itu memperjuangkan hak rakyat mendapat pendidikan yang layak. Gitu, Kak. Oke, ada lagi? Apa yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara? Dia, mm, oh iya, dia itu merupakan pendiri Taman Siswa. Taman Siswa. Oke, ada lagi yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara? Iya. Yang saya tahu itu aja sih, Kak. Oke, thank you. Tata jawabannya. Jadi kita berbicara mengenai Bapak Pendidikan Indonesia ya, betul ya. Ki Hajar Dewantara itu. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini ceritanya. Ketika tahun 1908, Budi Utomo pertama kali berdiri di Indonesia, mereka kan tujuannya adalah perkumpulan untuk orang-orang yang mereka sadar bahwasannya pendidikan itu bagian dari hal yang krusial bagi pembangunan Indonesia, khususnya adalah pembangunan manusianya. Karena mereka berpikir bahwasannya kita mungkin bisa merdeka, kita mungkin bisa proklamasi besok, tapi ketika itu sudah proklamasi besok, perspektif orang-orangnya masih belum dididik, kita nggak akan pernah maju. Kita bisa dijajah lagi. Itu yang jadi permasalahan. Nah, itu yang disadarkan sama Budi Utomo. So, akhirnya tapi fokusnya Budi Utomo itu kan dia adalah untuk orang-orang yang belum terstruktur. Jadi mereka pengen bikin mereka sadar akan pentingnya pendidikan, tapi mereka tidak memiliki mekanisme atau sistem bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan pendidikan ini. Gitu. Jadi mereka biasanya berkumpul sama warga-warga yang udah tua gitu kan. Mereka ngajarin, oh ini tuh seperti ini loh, ini seperti ini. Itu Budi Utomo. Nah, kemudian lahirlah Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 1928. Dia bilang bahwasannya oke, mungkin bapak sama ibunya sudah selesai,
20 sampai 30 tahun ke depan mungkin bapak ibunya sudah bakal mati, tapi anak-anaknya masih jauh nih. Akhirnya dia mendirikan itu. Mendirikan sebuah sekolah, ya kan, sekolah taman siswa, begitu. Dia asal dari Yogyakarta, ya. Dan di Yogyakarta, kalau kalian pernah ke Yogyakarta, itu ada jalan taman siswa, itu ada rumahnya Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya apa yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwasanya seorang pendidik, atau seorang guru, itu memiliki 3 prinsip utama. Guru itu, nah ini yang harus diluruskan. Guru itu tidak harus selalu orang yang ada di sekolah. Oke? Guru itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan dan menunjukkan kebaikan. Ini tidak berbicara mengenai hadis ya. Ini kita tidak bicara mengenai Islam enggak. Ini pokoknya guru itu adalah orang yang mengajarkan mengenai kebaikan atau memberikan pengajaran mengenai keilmuan. Ya, sosial apapun bisa jadi guru. Saya bisa jadi guru kalian, ya kan? Kalian bisa jadi guru, kalian guru buat adik-adik kalian, bisa. Atau kalian bisa jadi guru buat anak-anak mereka, bisa. Karena kalian mengajarkan pengetahuan keilmuan. Begitu. Nah, Ki Hajar Dewantara bilang bahwasanya sebagai pengajar, sebagai guru, ketika kita ingin menanamkan nilai, itu ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Pertama adalah ingarsa sung tulada. Artinya adalah dia di depan, itu harus memberikan pengajaran. Kalau misalkan orang-orang yang nggak bisa baca, dia harus ada berani tampil di depan, dia harus ngajarin. Baca itu seperti ini loh. Ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C. Oke? Itu yang harus ada. Yang kedua adalah ingat yang bangun karsa. Di tengah-tengah harus memberikan dorongan, memotivasi. Jadi dia harus tahu apa yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya dia bisa mengcombine, dia akhirnya bisa merealisasikan tersebut di dalam sebuah metode pengajaran. Misalkan contoh seperti ini. Sekarang itu lagi rame ya soal AI. Kita bicara soal AI. Tapi bayangkan kalian masuk ke guru ke dalam sekolah dasar yang mana tugasnya itu masih menggunakan tulis tangan. Nah, itu kan jadi wow, ini mundur justru. Itu yang harus dikritik gitu. Kayak kita sudah maju. AI itu sudah 1 tingkat di atas kita, 2 tingkat di atas kita gitu kan. Dan makanya orang-orang yang sekarang kuliah gitu kan, itu sekarang sudah menggunakan, itu sudah hal yang lumrah gitu menggunakan ChatGPT gitu. Bahkan kayak saya nggak tahu mungkin di kampus Tata atau kampus teman-teman yang lain sedang kuliah. Kalau di kampus saya, kita kuliah, dosen kita di depan, kita buka ChatGPT, it's normal gitu. Dan itu diperbolehkan sama dosennya gitu kan. Karena apa? Karena AI itu sudah bagian dari kehidupan kita gitu kan. Itu. Atau yang kedua, kalian gerah gitu ya, panas nih gitu. Kalau kalian bayangkan lah, kalian ada di sekolah, habis jam 1 siang, posisinya sudah makan, habis makan siang, panas gitu kan, wah gerah, itu pasti nggak akan efektif, mau belajar sebagaimanapun, ya kan? Nah itu yang tidak pernah ada. Guru itu jarang sampai ke titik permasalahan itu. Guru itu hanya berfokus, dia ada di depan, ngasih pengajaran, pulang. Nah itu yang tidak pernah ada. Jadi ketika kita bicara mengenai ajarannya Ki Hajar Dewantara, itu selalu keskip tuh nomor 2-nya. Biasanya cuma di nomor 1, sama di nomor 3. Nomor 3-nya apa? Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan. Nah, ini yang menjadi slogannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu kan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang jadi Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi sebenarnya kalau ada guru yang cuma di depan doang ngejelasin, berarti dia sudah tidak mencerminkan dia guru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara guru, slogan atau semboyan dari Kementerian Pendidikannya aja udah di belakang, bukan di depan. Kalau misalkan mau di depan, slogan kementeriannya pakainya ya Ingar Sasung Tulada, tapi kan enggak. Slogan yang dipakainya adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ya kan? Nah, ini adalah misperspektif yang selalu ada. Jadi akhirnya ketika kita berbicara mengenai Ki Hajar Dewantara, itu dia memberikan sebuah prinsip, memberikan sebuah metode, memberikan sebuah nilai fundamental ketika kita berbicara pengajaran, ketika kita berbicara pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu adalah sesuatu yang mungkin saya bisa bilang dia tidak akan basi, dan kemudian itu akan bisa meningkatkan probabilitas kalian dalam menyambung kehidupan. Kenapa seperti misalkan contoh, saya kasih contoh gini. Orang yang lulus SD doang, orang yang lulus SMP doang, orang yang lulus SMA doang, bisa nggak dia dapat kerja? Bisa. Bisa nggak dia dapat gaji 15 juta per bulan? Bisa. Kemudian orang yang lulus kuliah, bisa nggak dia mendapatkan 15 juta per bulan? Bisa. Kadang orang tuh berpikir, ya udah kalau misalkan sampai lulus SD doang bisa dapat 15 juta per bulan, ngapain kita harus kuliah? Nah, seperti itu kan. Atau kan kita sudah bisa, ini habis SMA dapat gaji segitu, ngapain kita harus kuliah? Nah,
permasalahannya adalah kita berbicara mengenai teori peluang. Semakin tinggi pendidikannya, itu semakin besar peluang kami mendapatkan gaji di angka demikian. Oke? Kayak misalkan, saya kasih contoh nih ya. Kenapa saya kasih contoh? Karena saya sudah ada di ruangan lingkup ini. Saya sudah di S2. Gaji orang-orang yang lulus S1, ya, gaji itu yang lulus S1, saya punya teman yang lulus S1, saya punya teman-teman yang habis S1 langsung kerja, itu mereka dapatkan gaji. Itu ada di angka 4 sampai 6 sampai 7 lah. Paling jago itu teman saya ada di 7 lah. Oke? Tapi itu beberapa teman-teman saya yang sudah lulus dan sudah mendapatkan pekerjaan dari S2 dan beberapa beberapa teman saya yang sedang sambil kerja gitu kan. Saya juga sambil kerja gitu kan. Gaji mereka berapa? Gaji mereka ada di angka 9 sampai 11 per bulannya. Oke? Itu S2. S3 akan naik lagi. Gitu. Nah, akhirnya di sini kita ngomongin soal probabilitas, kita ngomongin soal peluang. Semakin tinggi pendidikannya, semakin besar peluangnya untuk mencapai angka yang kalian inginkan. So, akhirnya pendidikan itu menjadi investasi yang worth it gitu kan, yang bisa kalian perjuangkan. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan tuh apa ya, perspektif masyarakat Indonesia itu masih sangat sulit sekali untuk diganti, dan perspektif masyarakat Indonesia masih sangat apa ya, menurut saya masih sangat terlalu konvensional gitu kan. Bahkan ada kayak orang itu lulus S1 kayak, kenapa kamu kan udah lulus S1, kenapa kamu nggak kerja? Iya, tapi kan susah gitu mencari pekerjaan itu gitu kan. Satu itu. Kemudian kedua kan kita harus menyesuaikan dengan subjek kuliah kita. Oke? Saya tidak bermaksud menghina. Tapi saya punya beberapa teman yang saya punya teman, salah satu teman saya. Dia lulusan IPB. Jurusannya adalah ilmu tanah murni. Oke. Jadi dia berbicara apa? Jadi dia berbicara mengenai kandungan tanah, dia berbicara mengenai tingkat kegemburan tanah, tingkat kesuburan tanah. Oke? Perempuan gitu kan. Pekerjaannya sekarang apa? Pekerjaannya sekarang dia kerja di Shopee. Bukan sebagai kurir, dia kerja di kantor pusat Shopee, dia sebagai saya lupa apakah campaign program atau apa, pokoknya berkaitan dengan campaign-campaign gitu. Jadi susah dia untuk mencari pekerjaan yang relevan dengan bidang dia. Sedangkan ketika kita sudah di usia di usia 21, 22, itu sudah tekanan terhadap ekonomi sudah sangat tinggi. Sehingga kita harus cepat mungkin mendapatkan pekerjaan. So akhirnya kita menjadi realistis perspektifnya. Ya udah cari pekerjaan apa saja, yang penting bisa menghasilkan uang. Begitu. Gitu ya, itu nomor dua. Jadi pendidikan dan fundamental itu seperti itu. Nomor tiga, sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah, saya mau tanya Helga, jangan Helga deh, nanti dulu. Naomi, coba. Naomi, apa jawaban kamu Naomi untuk nomor tiga? Yang A, Kak. Oke, kenapa? Apa kamu sudah tahu atau kamu searching atau bagaimana? Gimana Naomi? Karena soalnya membahasnya tentang kebijakan fiskal, kayak di mana itu tentang ekonomi negara. Oke, emang fiskal itu apa? Apa itu fiskal? Itu kebijakan fiskal. Itu Suka tuh bilang kayak kebijakan pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi kayak gitu, Kak. Supaya adanya pengendalian inflasi. oke, kalau misalnya kita bicara fiskal, ekonomi, inflasi, kita suka juga mendengar moneter, moneter. Apa itu bedanya fiskal sama moneter? Kayaknya lah, Kak. Tapi sorry kalau ini salah. Hmm. Kebijakan fiskal sama moneter itu bedanya tuh ada di siapa lembaga pelaksananya. Jadi kayak kalau moneter itu lebih ke bank sentral, contohnya Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal itu yang melaksanakannya itu pemerintah. Pemerintahnya dalam konteks ini adalah siapa? Kemenku. Polisi, Kemenq, oke. Contoh kebijakan fiskal.
apa, Naomi? Mungkin mengatur ekonomi sih Kak, dari kayak mengatur APBN, habis itu Oke, menaikkan pajak untuk meredam inflasi, oke. terus oh ada program waktu itu namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PLN. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya. Oke. Kalau kebijakan moneter contohnya, contoh kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Mungkin mengatur jumlah uang yang beredar sih, Kak, sama suku bunganya. Karena kan yang melaksanakan Bank Sentral, Bank Indonesia. Oke. Jumlah uang yang beredar. Nah, bagus kata kalimatnya. Bagaimana cara mengatur jumlah uang yang beredar, Naomi, di masyarakat? Ini kan masyarakatnya ada uang beredar nih. Gimana cara pemerintah mengatur? Oh, misalkan ini uangnya kebanyakan, kita harus tarik. Apakah sama pemerintah diambil, dicuri, atau seperti apa? Mungkin salah satu contohnya tuh menjual surat berharga. Habis itu ada yang namanya kebijakan suku bunga. Hmm? Kayak Bank Indonesia itu mereka menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi itu mengurangi uang yang beredar, tapi menaikkan suku bunga. Oke, thank you Naomi buat jawabannya. Oke, good ya, sudah tepat ya. Ah, ketika kita berbicara mengenai ekonomi, itu ada dua cabang. Pertama ada fiskal, ada moneter. Ini dua kekuasaan berbeda, betul. Fiskal itu lebih ke arah pemerintah, yaitu adalah Kementerian Keuangan. Kalau moneter itu adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini sifatnya adalah independen, dia bukan dari pemerintah Indonesia. Jadi dia tidak satu gitu ya. Dia tidak satu corong. Sama kayak misalkan KPK di zaman dulu, itu dia independen sendiri. Ya, Bank Indonesia itu harus independen sendiri. Bank sentral itu harus independen sendiri. Oke, kita masuk lagi fiskal. Kita simpan dulu nih ya, moneter kita simpan dulu. Kita bicara mengenai fiskal. Oke, apa itu fiskal? Fiskal itu adalah kebijakan dari negara, ya. Bagaimana negara menarik dan juga memberikan uang. Bagaimana negara itu bisa mengatur dua konteks tersebut. Menarik, dia akan menarik pajak, ya kan, menarik retribusi, ya. Jadi pajaknya apa? Misalkan kayak kenaikan PPN 11%, nah 12%, 13%, nah itu adalah kebijakan fiskal. Oke. Tujuannya apa? Menarik pajak semakin tinggi, menaikkan pajak agar pendapatan negara itu meningkat. Oke, jadi pendapatan negara meningkat. Ada juga kebijakan lainnya, misalkan contoh tax holiday. Tax holiday itu adalah pembersihan pajak. Jadi misalkan kalian punya perusahaan nih, perusahaan kalian misalkan untung, kalau kita bicara perusahaan itu kan pajaknya banyak ya. Misalkan salah satu pajaknya, salah satu jenis pajaknya di tax holiday kan, jadi free gitu kan. Itu tax holiday. Kalau yang kedua, ketiga itu ada kebijakan pada saat itu tuh adalah apa ya? Saya lupa namanya. Jadi ada sebuah kebijakan di mana kalau misalkan kalian punya pajak terhutang, misalkan kan pajak nih, kan harusnya 2020 bayar pajak motor, pajak penghasilan gitu ya. Tapi kalian lupa gitu kan. Tapi di 2023, 2024 kalian bayar lagi. Berarti kan dari tahun 2020 tuh ada yang nggak dibayar. Harusnya kan kena denda. Nah, ada satu kebijakan pada saat itu, dendanya nggak usah dibayar. Yang penting pajak pokoknya aja bayar. Itu ada. Itu kebijakan fiskal. Itu menarik. Kayak menarik uang. Nah, kemudian memberikan uang dalam konteks apa? APBN, APBD, ya kan? Bantuan sosial, subsidi, gitu kan? MBG, itu bagian dari APBN. Jadi dia ngasih uang, mengeluarkan uang, ya pemerintah itu. Ya, beli proyek, bikin jalan, gitu kan? Itu pemerintah mengeluarkan uang. Jadi itu fiskal. Jadi dia fokusnya ke Kementerian Keuangan, dia ngomonginnya soal menarik dan juga mengeluarkan uang. Oke, kita berpindah ke sisi lain, moneter. Moneter itu adalah bank sentral. Itu dalam konteks Indonesia dia adalah Bank Indonesia. Kok Bank Indonesia nggak pernah ada ATM-nya sih? Karena Bank Indonesia atau Bank Sentral dia tidak berkewajiban atau dia tidak bertugas untuk itu. Makanya di bawah bank sentral itu ada bank-bank lainnya. Barulah kita bicara mengenai BCA, kita berbicara mengenai Himbara. Himbara itu adalah himpunan bank negara.
Dia ada BNI, ada Mandiri, ada BRI, ada BSI, ada BTN. Itu Himbara namanya, perkumpulannya himpunan bank negara. Tuh, dan juga bank-bank lainnya kayak bank-bank swasta, Bank Danamon, Bank Panin, ya dan lain sebagainya lah. Neobank kalau kalian suka pakai yang digital-digital, saya pakainya Bank Jago gitu kan. Blue gitu kan. Nah, itu adalah dia ngomonginnya di bawah Bank Indonesia. Jadi dia posisinya di bawah Bank Indonesia. Nah, dia tugasnya ngapain Bank Indonesia ini? Tugasnya adalah dia memastikan ya si peredaran uang dan juga suku bunga itu dia tidak over, dia tidak too much. Nah, bagaimana caranya si kebijakan ini akan selaras dengan fiskal. Misalkan contoh seperti ini. Kalau misalkan bicara mengenai peredaran mata uang, bagaimana caranya uang itu bisa ada di kita sebarin di masyarakat, bagaimana caranya kita tarik. Tadi betul jawaban Nomi adalah suku bunga, menaikkan suku bunga. Contohnya seperti apa sih realnya? Misalkan seperti ini. Dian itu, jangan Dian deh, Naomi deh. Naomi itu mau minjem uang ke bank. Karena Naomi mau beli rumah misalkan. Saya adalah banknya. Harga rumahnya 1 M. Oke. Misalkan Naomi sudah punya uang 300 juta, which is artinya Naomi hanya perlu meminjam 700 juta, karena kurangnya 700 juta dong. Nah, Naomi itu mau minjem ke saya nih, 700 juta. Selama 10 tahun misalkan. Berarti, jangan 10 tahun deh, agak susah hitungnya, 10 bulan deh ya. Berarti per bulan, Naomi itu harus membayar 70 juta. Ini misalkan aja, siapa tahu gaji Naomi 100 juta per bulan, kita nggak tahu. 70 juta per bulan. Nah, ketika Naomi sudah saya kasih uangnya ke Naomi bayar saya, Naomi kan tidak mungkin bayarnya pure 70 juta. Kalau misalkan bayar 70 juta mah itu sama aja kayak orang minjem uang. Saya nggak dapat untung dong. Nah, saya kan perlu margin, saya perlu untung. Saya tambahlah namanya bunga. Oke, saya tambah bunga. Oke, bunga dari pinjamannya itu adalah 10%. Oke. Jadi Naomi setiap bayar cicilan, Naomi akan dikenakan bunga 10%. So, ketika Naomi harusnya bayar 70 juta, itu dikalikan 10%. Jadi Naomi bayarnya jadi 7 juta plus 7 juta. Jadi bayar totalnya adalah 77 juta per bulan. Oke. Dengan seperti itu, 77 juta nih ya. Dengan 77 juta dari penghasilan Naomi 100 juta, Naomi merasa enggak nih, saya nggak bisa bayar. Kenapa nggak bisa bayar? Karena terlalu gede misalkan saya bunganya terlalu gede, itu akan memotong uang makan saya misalkan atau uang keperluan lain, sehingga saya nggak mau dulu beli, ya kan? Nggak mau dulu minjem uang. So akhirnya apa dampaknya? Dampaknya adalah ekonomi yang tersendat, si uang yang ada di masyarakatnya akan stuck seperti itu, ya, terus-terusan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nanti kita berbicara inflasi sama deflasi. Nanti dulu tapi. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan negara ini ingin menarik mata uang, jadi uangnya terlalu banyak beredar, ketika uang terlalu banyak beredar, itu akan terjadi deflasi, ya kan? Kenapa deflasi? Karena uangnya terlalu banyak, harganya akan turun. Kayaknya negara pengen ditarik nih uangnya, sini uangnya balikin gitu kan. Gimana caranya? Caranya adalah negara menyuruh bank-bank seperti saya untuk menurunkan suku bunga. Jadi yang awalnya 10%, saya turunin jadi 5%. Jadi yang awalnya Naomi itu bayarnya 77 juta, Naomi itu cukup bayar 73 juta. Oh, kan udah kepotongnya lumayan tuh. Ya kan, 73 juta. Oh, kata Naomi, oke. Okay. Saya mau ini masih di bawah 75 juta. Saya masih bisa. Saya akan beli. Nah, akhirnya dengan seperti itu, uangnya Naomi itu akan transfer ke saya. Saya menarik uangnya. Jadi uang yang berada di masyarakat tidak berkurang. Oke? Itu seperti itu. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, bagaimana kalau negara itu pengen menambah uang? Misalkan terjadi inflasi. Inflasi itu kan terjadi ketika supply dan demand tidak stabil. Jadi ini uang, ini barang nih. Uangnya itu di atas. Kalau uangnya di atas, berarti kan uangnya terlalu banyak, barangnya jadi sedikit. Ya, barangnya jadi terlalu murah. Akhirnya deflasi. Tapi kalau dibalikin, uangnya ada di masyarakat, tapi dia sedikit, harganya di atas, itu inflasi. Jadi harganya mahal. Makanya inflasi itu harga naik, ya kan? Deflasi itu harga turun. Kenapa itu terjadi? Karena supply dan demand, permintaan dan penawarannya tidak seimbang, gitu kan. Nah, bagaimana caranya negara ingin menyebarkan uang, ya kan? Bagaimana caranya negara ingin biar uang itu bertambah di masyarakat. Nah, sama seperti tadi, dia akan menurunkan suku bunga, tapi subjek suku bunga atau unit suku bunga yang diturunkan, bunganya itu diganti. Yang tadinya itu adalah KPR yang diturunkan, sekarang diganti. Yang digantinya itu biasanya adalah yang di otak-atik ya, itu adalah bunga KUR, kredit usaha rakyat.
Kur itu untuk apa? Jadi kalian tuh minjem kur, itu misalnya kayak mau buka bisnis kafe, nah itu minjemnya kur. Kalau kalian mau bikin beli rumah itu KPR. Kalau mau beli mobil atau motor itu biasanya ke leasing kan. Kalau usaha itu biasanya kur masuknya. Jadi kur yang awalnya misalkan Tata ini mau bikin usaha, saya mau buka jualan seblak misalkan gitu kan. Jualan seblak. Oke, saya butuh uang. Sekarang minjem ke saya 10 juta dalam waktu 10 bulan. Berarti kan per bulan bayar sejuta. Tambah misalkan bunganya 5%. Berarti kan 5 juta. Berarti bayar ke saya adalah 500 ribu. Berarti 1.500.000 gitu kan per bulannya. Nah, karena 1.500.000 itu bagi Tata terlalu berat, akhirnya Tata nggak jadi minjem nih. Nanti dulu aja minjemnya. Nah, tapi karena misalkan kita harus dipres sama bank untuk menyebarkan uang, ngeluarin uang, ya kan? Akhirnya yang terjadi adalah saya turunkan yang awalnya 5% cuma 2%, di 1,2. Akhirnya, wah, Tata minjem, ya kan? Minjem uang ke saya, akhirnya uangnya saya keluarin. Tuh, keluar, 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 keluar. Gitu. Nah, dalam konteks real, yang biasa di otak-atik ya, yang bisa di otak-atik itu mengenai bunga-bunga bank itu, untuk apa namanya untuk menaik turunkan tuh biasanya di deposito ya di deposito sama di kredit usaha rakyat KUR. Kenapa seperti itu? Karena deposito itu yang paling krusial. Tapi ada kemungkinan di beberapa tahun ke depan, prediksi saya ya, ini analisis saya, belum tentu benar juga. Analisis saya itu kemungkinan besar bukan lagi deposito yang akan diutak-atik karena deposito itu tidak terlalu digemari sama orang-orang muda seperti kita. Orang-orang muda kita tuh sukanya investasinya di saham, reksadana, kripto gitu kan. Kemungkinan yang akan dikenakan pajak itu nanti di kemudian hari adalah instrumen investasi tersebut atau emas gitu kan. Gitu. Itu fiskal sama moneter, itu berbeda. Nah, kalau kita balikin ke pertanyaannya, sikap berdasarkan nasionalisme di bawah pada berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Oke, kebijakan atau langkah mana yang dia merupakan langkah fiskal tapi mencerminkan rasa kalian cinta Indonesia, yaitu adalah bayar pajak. Oke, okay? Pekerjaan tidak melanggar hukum yaitu tidak berkaitan dengan fiskal. Membeli perbuatan dalam negeri tidak berkaitan dengan fiskal juga sebenarnya. Tapi dalam pemilu bukan fiskal, toleransi bukan fiskal. Begitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Indonesia Pusaka, ini pengetahuan tambahan aja. Sebenarnya Marzuki saya nggak akan terlalu bahas terlalu banyak, ya kan. Pelatih timnas nasional, ini Shin Taeyong, saya juga tidak akan bahas banyak-banyak, nomor 5. Kita masuk ke nomor 6. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR memiliki hak amandemen, yaitu, apa jawaban kamu Helga? Jawaban saya yang B, Kak. Oke, kenapa D? Karena pertanyaannya kan hak amandemen. Oke, Nah, amandemen itu kalau dari apa penalaran saya tuh amandemen itu kayak perubahan terbatas gitu loh, Kak. Jadi jawaban saya yang mengadakan perubahan dalam suatu RUU yang biasanya diajukan oleh Presiden. Izin. oke, kita hak amandemen. Kalau misalkan hak menyelidiki suatu hal, boleh nggak DPR? Apa, Kak? Izin? Kalau yang A, hak menyelidiki sesuatu hal, itu boleh nggak DPR punya nggak hak itu? Kalau menyelidiki sesuatu hal itu setahu saya ada hak apa ya? Nggak boleh atau enggak ya gitu loh. Setahu saya boleh sih, Kak. Oke, kalau yang B, mengajukan rancangan undang-undang, boleh nggak DPR? Kalau setahu saya yang yang membuat rancangan undang-undang tuh presiden terus dibahas oleh DPR. Nah, gitu sih, Mhm. Kak, setahu saya. Ini apa nggak pakai? Menetapkan Oke. APBN boleh nggak DPR? Hak untuk menetapkan APBN boleh, Kak? Boleh, oke. Kebijakan menetapkan kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, boleh nggak? Menyatakan Indonesia perang, misalkan keadaan darurat, boleh nggak? Kalau kalau menetapkan Indonesia perang itu kalau menetapkan Indonesia perang itu setahu saya itu si presiden sih, Kak. Pasal 10 Oke. UD. Nah, kalau kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional itu setahu saya tuh boleh sih, Kak. Ya, setahu Hmm. saya boleh, Kak. Sih.
Oke. Oke, oke, nggak masalah. It's okay, it's okay. Oke, kita akan bahas ya. Apa sih hak DPR itu? Kita harus pahami bahwasannya DPR itu sebagai lembaga legislatif. Dia bukan eksekutif. Eksekutif itu adalah pemerintah. Which is pemerintah itu adalah presiden dengan bawahannya, termasuk menteri dan juga termasuk nanti kalian, yaitu adalah polisi, ya kan? Kalian itu bukan yudikatif, kalian itu adalah eksekutif. Oke? Jangan salah mengira, kalian itu adalah eksekutif. Kenapa eksekutif? Karena kalian menjalankan perintah presiden. Yudikatif itu tidak menjalankan perintah presiden. Oke, itu yudikatif. Jadi orang sering salah tafsir tuh. Karena menegakkan hukum akhirnya polisi dibilang yudikatif itu salah, keliru. Polisi itu eksekutif. Oke, saya harus tahu dulu. Pertama, menjadi suatu hal boleh nggak? Boleh. Ya. Contohnya apa? Kalian suka tahu banyak sekarang kayak ada kasus viral dipanggil sama anggota DPR, hearing gitu kan. Hearing gitu kan. Terus kayak dibuka-buka-buka. Akhirnya mengarah ke situ. Jadi menyelidikinya di sini tuh konteksnya sebenarnya ini tidak apa ya? Tidak ada secara tertulis ya. Karena kalau menyelidiki itu jatuhnya nanti adalah kepolisian karena penyelidikan tugasnya. Tapi terkadang fungsi kepolisian maupun kejaksaan ini keliru nih. Ada yang miss di sini. Ada kesalahan penafsiran, ada kesalahan penggunaan pasal, ada apa ya permainan politik ya, sehingga akhirnya DPR yang turun tangan, dia menyelidiki dan akhirnya memanggil orang-orang terkait, sehingga akhirnya menemukan titik terang di mana. Ya misalkan contoh kasus apa yang kemarin ramai ya, yang dipanggil polisi yang ini, yang editor video ya kan, editor video dibilang korupsi ya kan. Nah, apakah sebenarnya DPR itu boleh menyelidiki itu? Nggak punya, DPR nggak punya kewenangan. Tapi karena viral, akhirnya dipanggil semua tuh. Jaksanya dipanggil, kuasa hukumnya dipanggil, si korbannya dipanggil, kepala desanya dipanggil. Ya kan? Akhirnya ketahuan, lah ini mah ngaco gitu kan. Ini mah bukan korupsi. Kenapa harus jadi permasalahan gitu kan. Nah, akhirnya diganti. Atau yang kayak kasusnya ABK gitu kan. Kalian tahu, ini yang paling kocak sih menurut saya. Ada ABK kapal, dia baru 1 hari kerja, ya. Kemudian dia ditangkap karena kapalnya kedapatan membawa sabu berapa ton, ya. Dan dia diancam hukuman mati. Itu hal yang paling tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena seperti ini. ABK kapal mana yang bisa mengatur isi kapalnya? Misalkan kalian kalian itu kerja di kapal, ya. Kalian jadi kuli panggul gitu kan. Jadi yang suka angkat-angkat barang, nurunin jangkar, bersih-bersih gitu kan. Terus ternyata kapal kalian bawa sabu. Emang kalian bisa bilang ke kapten, nggak boleh pak, nggak boleh bawa sabu. Kan nggak bisa, ya kan? Udah nggak bisa. Atau misalkan, kita nggak usah paling contoh deh. Kita nggak usah ngomongin soal ABK deh, mungkin agak jauh. Kalian misalkan jadi polisi. Ibaratnya kalian jadi anak buahnya Teddy Minahasa. Dia mengawal pengendaraan sabu dari Sumatera Utara ke Jakarta pakai darat dikawal berapa tahun itu. Terus kalian bilang ke Pak Teddy, enggak Pak, enggak boleh Pak, ini sabu, enggak boleh, kita enggak boleh bawa sabu. Enggak mungkin, enggak akan berani kalian pasti. Ya kan? Itu ya saya yakin enggak akan berani, gitu kan. Ya, gak usah contoh-contoh. Ferdi Sambo aja nyuruh anak buahnya ngebunuh orang, dibunuh kan sama anak buahnya. Enggak berani. Pasti, nggak mungkin itu melawan atasan tuh di tingkat kepolisian tuh sangat langka sekali gitu kan. Karena apa? Karena ajaran kan adalah ajaran komando gitu kan. Nah itu juga yang terjadi di ABK. ABK itu komando posisinya. Kata kapten begini ya begini udah selesai. Nggak usah gimana-gimana, gitu kan. Nggak usah ngelawan. Nah akhirnya di masalah gitu kan. Ini masalah unik nih, akhirnya diselidiki lah sama DPR. Jadi akhirnya seakan-akan DPR itu punya hak untuk menyelidiki sesuatu hal, padahal aslinya nggak punya. Penyelidik itu adalah tugasnya penyelidik. Dia adalah di kepolisian atau di kejaksaan atau KPK gitu kan. Tapi dalam konteks atau beberapa case tertentu, ketika ada permasalahan hukum yang unik gitu kan, yang dia keluar dari jalurnya, yang tidak sesuai penegakan hukumnya, akhirnya itu bisa. Yang pertama. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang. Siapa yang boleh mengajukan rancangan undang-undang? Presiden maupun DPR juga boleh. Dua-duanya boleh. Oke. Mau diajukan sama presiden, mau diajukan sama DPR, itu harus dibahas dua-duanya. Jadi misalkan diajukan sama DPR, DPR bahas harus kasih ke presiden, presiden bahas. Gimana kata presiden baru dikasih ke DPR. Sama sebaliknya, kalau misalkan presiden yang bikin rancangannya, kasih ke DPR, DPR bahas, balikin lagi ke presiden gitu. Gitu. Nah siapa yang ngedraftnya? Emang nggak ada ya ceritanya
Prabowo mau bikin peraturan, Prabowo yang ngedraft, nggak mungkin. Anggota DPR misalkan siapa? Misalkan Puan mau bikin undang-undang, nggak terencana undang-undang. Puan yang ngedraft, nggak mungkin. Impossible. Itu mereka punya asisten. Anggota DPR itu biasanya punya asisten dari 7 sampai 9 orang. Ya, termasuk kayak artis-artis yang punya personal asisten, PA, admin 1, admin 2, manajer, dan lain sebagainya. Sepengalaman saya berinteraksi dengan apa namanya anggota DPR itu sama ribetnya kayak kita ngundang artis gitu kan. Ada apa namanya, ada PA, ada admin, ada protokoler gitu kan, ada bodyguard terkadang. Terus kemudian kayak dia ada, aduh saya lupa itu apa namanya ya kalau gitu ya. Yang kalau misalkan dia minta makan atau minuman tertentu, misalkan minumannya nggak mau aqua, maunya le mineral tuh ada, saya lupa itu namanya apa gitu kan. Itu ada seperti itu. Jadi itu boleh keduanya akan dibahas. Nah, jadi mengajukan rancangan undang-undang itu hak siapa? Hak DPR dan juga Presiden. Mengajukan. Oke, mengajukan. Memang proses bikin undang-undang itu seperti apa sih? Jadi gini, bikin undang-undang itu paling cepat itu 6 bulan, paling cepat. Jadi kalau ada undang-undang yang kayak kemarin tuh revisi undang-undang pemerintah daerah, revisi undang-undang Pemda, cuma 1 bulan, gitu kan? Nah, itu pasti masalah. Kan di demo akhirnya cancel kan? Kenapa? Kalau kita lihat motif politiknya, kenapa undang-undang Pemda itu pada saat itu pengen disahkan? Karena dia pengen naikin beliau, misalnya bilang siapa? Beliau pengen menaikkan Kaisang buat jadi wakil gubernur. Karena pada saat itu Kaisang tuh belum bisa nyalonin. Jadi pengen dicalonkan cawagup. Nah, rangkaiannya apa sih bikin rancangan undang-undang itu? Pertama, ya, itu adalah fase pengumpulan informasi. Jadi kalian, misalkan anggota DPR ini akan kembali dulu ke wilayah pilihannya. Jadi misalkan dia dapilnya Jakarta Utara, dia akan balik ke Jakarta Utara dulu. Dia akan nanya apa eh, masalah di Jakarta Utara, ya, berkaitan dengan apa? Hacking misalkan, hacker. Oke. Masalahnya begini, 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 begini. Oke. Setelah bahas, dikumpul, baliklah. Kumpul, oke. Kumpulkan. Namanya adalah DIM, Daftar Inventarisasi Masalah. Masalahnya apa? 1, soal keamanan akses. 2, soal jaringan. 3, soal apa. 4, soal apa. 5, itu namanya DIM. DIM itu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pernah lihat tuh DIM itu biasanya ada di angka, biasanya ya, ini di angka 200-an. 290, 300-an, 400-an. DIM. Begitu. Sudah dikumpulkan, ya kan? Sudah dikumpulkan. Mereka biasanya DPR ini akan 1, mengundang ahli terkait, atau kedua studi banding. Misalkan dia keluar negeri apa-apa, atau misalkan dia ada ahli, nanya ini soal ini tuh seperti apa sih permasalahan soal ini. Oke, sudah kebentuk. Oke, sudah kebentuk. Mereka akan merumuskan draftnya. Pasal 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa, pasal 4 apa, pasal 5 apa. Oke, sudah selesai, mereka akan koordinasi sama pemerintah. Oke, DIM-nya A akhirnya membentuk pasal 123. DIM-nya B membentuk pasal 567. Oke, seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi DIM-nya misalkan DIM-nya 1 nih. DIM 1 oke akan membentuk pasal 8 ayat 1 ayat 2 ayat 3. DIM 2 pasal sekian sekian sekian. Nah, itu caranya. Nanti dikasih ke pemerintah. Kenapa dikasih pemerintah? Karena ketika sudah jadi undang-undang yang melaksanakan pemerintah. Dalam konteks ini juga mempertanyakan kepada pemerintah. Ini gue bikin undang-undang ini sanggup gak lu ngelaksanain? Nah, itu yang selalu menjadi miss. Saya kasih contoh satu undang-undang yang nggak pernah sanggup dilaksanakan sama pemerintah. Undang-undang perlindungan data pribadi. Kita tuh dihack, ya kan? Kita dihack kebocoran data, peretasan. Nggak pernah ada yang bisa diungkap sama PDP. Undang-undang perlindungan data pribadi itu apa? Biorka nggak pernah selesai. Kita nggak pernah tahu Biorka orang mana ditangkap atau di mana, nggak pernah tahu. Ada yang bilang Biorka ditangkap di Surabaya, ternyata anak SMA doang iseng kan gitu kan. Udah kan? Atau misalkan paling gampang ada pinjol nyebarin data pribadi kita, ya kan? Ada nggak yang pernah ketangkap pinjolnya ditutup? Nggak pernah. Ada ya ditutup. Atau misalkan judi online, ada nggak sebutin berapa banyak judi online yang ketutup gitu kan? Oh banyak, kita sudah berhasil untuk judi online. Ah nggak usah bilang, saya searching sekarang pun saya tahu apa nama situs-situs judi online gitu kan. Kalian buka TikTok pun sekarang, oh TikTok ini langsung iklan judi online ini tahu gitu kan. Buka tweet X ya kan, ini judi online banyak kok gitu. Itu. Nah, jadi ini nih yang sering miss. Jadi harusnya DPR itu memastikan pemerintah itu ketika undang-undang sudah jadi bisa melaksanakannya. Tahap 3 tuh. Nah, tahap 4 sudah selesai tuh. Nah, itu akan surat balas-balasan tuh DPR Presiden sudah selesai. Misalkan oke, sudah setuju dua-duanya 4, baru masuk ke
sidang. Sidangnya kan antara ada banyak sidang panja, sidang pansus, sidang panja, sidang komisi, sidang paripurna disahkan di paripurna. Sudah nih, sidang paripurna disahkan diketok, palu nyetok kata Puan Maharani, oke, sah, sah. Ketika sudah sah itu dikasih ke negara. Jadi ketika sudah sah itu belum bisa dipakai. Oke, belum bisa dipakai, belum bisa dianggap berlaku. Dikasih dulu ke negara, sama negara itu dituliskan namanya lembaran negara. Oke, ditulis lembaran negara. Ketika sudah ada lembaran negara atau LN, itu baru bisa dia diberlakukan. Kita kasih contoh undang-undang apa ya? PDP deh yang tadi kita bahas, perlindungan data pribadi. Nah, dia ada LN-nya. Jadi indikator kapan suatu undang-undang berlaku atau belum itu bukan pengesahan ketua DPR, tapi pencantuman lembar negara atau LN. Ini saya kasih tahu LN itu apa. Dan yang di mana gitu ya LN ya. Ini kan buka, ini biasanya database peraturan kita ada di JDIH. Kalian scroll. Nah, ini LN. LN 2022 nomor 196. Lembaran Negara tahun 2022 nomor 196. PLN itu artinya adalah, saya lupa, tambahan lembaran negara. PLN itu. Tambahan lembaran negara nomor 26820. PLN itu biasanya digunakan untuk apa? PLN itu biasanya digunakan untuk nambahin ada penjelasan-penjelasan itu PLN, tambahan lembaran negara. Nah, jadi ketika sudah ada ininya, dia sudah dinyatakan berlaku. Kalau dalam undang-undangnya di mana sih kita bisa lihat LN dan TLN ini? Kita buka undang-undangnya. Mungkin yang sedang kuliah hukum atau Tata udah belajar belum kayak begini? Siapa sih lagi sih yang kuliah hukum tuh? Ada 2 orang kok. Dian ya? Dian kamu kalau nggak salah kuliah nggak sih? Sedang kuliah atau bukan? Kalau saya ekonomi, Kak. Oh, ekonomi. Nah, ini akan terlihat di sini. Ini pasal 21 terus ya. Set, 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 set. Nah, nih. Ini jadi dari ketandatangan Kementerian Menteri Sekretaris Negaranya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 196. Ketika sudah ada ininya, berarti dia sudah bisa berlaku dan sudah bisa dipakai buat menghukum orang, buat menjarain orang, udah bisa dipakai. Gitu. Itu rancangan undang-undang. Jadi ketika bicara perumusan undang-undang, proses legislasi itu lama banget. Jadi kalau ada undang-undang yang bisa selesai di bawah 6 bulan, 5 bulan, oh itu undang-undangnya berarti politik gitu. Yang ketiga, boleh nggak DPR menetapkan APBN? Nggak boleh. Yang menetapkan APBN itu adalah pemerintah. Karena apa? Kan tadi yang bikin APBN itu adalah Kemenq, ya kan? Dia Menteri Keuangan. Tugasnya DPR ngapain? Tugas DPR itu yang diperbolehkan adalah mengklarifikasi dan juga mengecek apakah si penganggarannya ini sudah oke, sudah tepat atau belum. Contoh, kalau kalian lihat di awal-awal pemerintahan Prabowo, itu semua menteri itu dipanggil. Kayak misalkan Kementerian Perumahan, Marwar Sirait, oke kamu mau bikin program apa? Misalkan saya mau bikin program 2 juta rumah gitu kan. Oke, berapa anggarannya, bisa tidak terrealisasi, di mana lokasinya, seperti apa spesifikasinya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang digunakan sama DPR. Dan itu yang baru DPR boleh. Mengklarifikasi, melakukan check and balances, ya pokoknya sifatnya adalah menyeimbangkan lah. Ngecek-ngecek dulu. Tapi ketika sudah real yang menetapkannya itu adalah presiden. Gitu. D. Mengadakan perubahan dalam suatu RUU yang biasanya diajukan oleh pemerintah presiden. Mengajukan perubahan dalam suatu RUU itu boleh, tugas DPR. Tapi untuk semua undang-undang, bukan hanya RUU yang diajukan oleh presiden. Jadi semua RUU itu boleh, bahkan semua undang-undang sudah berlaku itu boleh diajukan perubahannya. Oke, tanpa terkecuali. Mau yang dia dibikin sama presiden, mau yang diajukan sama DPR, undang-undang yang manapun itu, siapapun yang mengajukannya, itu boleh. Boleh dirubah sama DPR. Yang kelima, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa. Betul ya tadi jawaban Helga, ini bukan tugas dari DPR, ini tugas dari presiden. Oke, begitu. Kita masuk sekarang ke nomor 7.
Hak-hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal UUD 1945. Setiap warga negara berhak ikut dan berhak menikmati kegiatan perekonomian yang diusahakan bersama. Merupakan manifestasi yang diatur dalam pasal pertama, saya menjelaskan dulu manifestasi itu artinya cerminan. Siapa tahu kalian tidak tahu, manifestasi itu artinya cerminan. Nah, kegiatan perekonomian diusahakan bersama. Akhirnya kita di sini bicara mengenai kalau di UUD-nya itu disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sebenarnya sistem ekonomi Pancasila itu adalah uh, sistem ekonomi yang aneh. Dia gimana ya? Jadi sistem ekonomi Pancasila itu bukan ideologi. Jadi dia tidak bisa menjadi sebuah ideologi, ya kan? Pancasila itu ada dasar negara, bukan ideologi. Satu. Kalau ideologi itu apa? Ideologi itu ngomonginnya fasisme, komunisme, kapitalisme, itu ideologi, ya kan? Tapi kalau Pancasila itu bukan ideologi. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai sistem ekonomi Pancasila, Indonesia tuh gantung. Satu, kalau misal, kenapa gantung? Dia itu ada di tengah-tengah di antara sosialisme dan juga kapitalisme. Bukti Indonesia sosialisme atau komunisme, kita ada yang namanya bantuan sosial. Kita ada yang namanya subsidi. Bantuan sosial dan subsidi itu adalah konsep negara-negara sosialis komunis. Coba kalian lihat Amerika Serikat. Emang ada bansos? Ada. Waktu zaman-zaman COVID, mau sampai masyarakatnya mati, kayak nggak peduli mereka. Nggak ada konsep bansos di mereka. Ya kan? Amerika Serikat itu tidak pernah mengenal bansos. Karena apa? Kapitalisme. Sosialisme tuh. Indonesia tuh punya tuh konsep seperti itu. Di sisi lain, di sisi lain, Indonesia tuh punya sistem kapitalisme. Kenapa kapitalisme? Banyak sekali konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia. Ya kan? Konglomerat-konglomerat dia punya harta kekayaan yang bejibun gitu kan. Kita bandingkan contoh sama China atau Korea Utara. Ada nggak konglomerat? Ada. Nggak sebanyak itu. Konglomerat dari China, startup paling kan. Siapa yang buat? Paling Jack Ma gitu kan. Konglomerat dari Vietnam, perusahaan apa? Taksi gitu kan. Tapi konglomerat di Indonesia, batu bara, tambang gitu kan. Loh, harusnya kan itu punya masyarakat gitu kan. Karena kan dibilang bahwasanya setiap sumber daya alam itu ya bumi dan seisinya itu dimiliki sama masyarakat. Tapi kok ada konglomerat gitu kan? Kalau misalkan dimiliki sama masyarakat kan harusnya kita konglomerat bareng-bareng. Nah, itu kapitalisme. Jadi akhirnya Indonesia tuh ada di tengah-tengah. Makanya ketika dibilang Indonesia itu sosialisme apa kapitalisme, Indonesia tuh krisis identitas. A enggak, B enggak gitu. Bahkan ada beberapa ahli hukum yang dia suka bilang Indonesia tuh gado-gado gitu kan. Ini mau, itu mau, aneh juga mau gitu kan. Jadi akhirnya krisis identitas. Gitu. Jadi itu ya kita perekonomian seperti itu. Jadi dia tuh bunyi pasalnya, kita coba buka deh. UUD, saya punya ngasih kalau masalah. Wait ya, saya coba dari dulu. UUD satu naskah. Nih, kita buka. Biar bisa terbaca secara real. Nih, pasal 33 ya. Pasal 34, 33. Peraturan perusahaan sebagai usaha bersama salah asas keluargaan ini yang saya bilang disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila itu kesininya arahnya. Ini demokrasi ekonomi juga ntar dia ditafsirkan sebagai sistem ekonomi Pancasila. Nah, terus yang saya bilang tadi soal pertambangan itu harusnya punya masalah kan nih. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam terdalamnya dikuasai oleh negara dipenuhi sebesar kemakmuran rakyat. Kan tidak, buktinya kan ada konglomerat-konglomerat kan. Dia konglomerat dari perusahaan apa? Gas, batu bara gitu kan. Padahal dibilang maksudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau misalkan tidak ada konglomerat, semua itu masuk dalam pemerintahan Indonesia, kaya kita. Jadi tidak. Jadi akhirnya kita jadi kapitalisme. Kita tidak, tidak, tidak apa ya? Kita nggak sosialisme juga gitu. Kita krisis identitas ya. Ya, 07. 8. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Kepres. Oke, keputusan presiden. Ada Bapenas. Coba saya tanya Dian. Dian, Bapenas itu tugasnya ngapain? Bapenas. Oh.
Saya coba kuis deh. Dian, Helga, Naomi, Tata. Siapapun. Apa itu Bapenas? Tugasnya ngapain? Badan Perencana Pembangunan Nasional, Kak. Oke, contoh tugasnya atau salah satu contoh konkret bukti dia melaksanakan tugas apa? Contoh hasil kerja Bapenas yang kalian suka gaung-gaungkan. Kalian tahu Helga, Naomi, Tata, apa hasil kerja Bapenas? Tata, Naomi, Helga. Mungkin salah satu tugasnya tuh tentang perencanaan pembangunan, Kak. Namanya juga Bapenas tuh, ya kan Bapenas tuh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi mungkin mereka tuh menyusun sasaran atau arah kebijakan, habis itu mereka mengendalikan juga sama merumuskan kebijakan. Contohnya, kayak contoh kita ngomong tadi, DPR bikin undang-undang gitu kan. Kemenq naikin pajak gitu. MBG bukan. MBG bukan hasil kerja Bapenas. Contoh, sering kalian agung-agungkan. Indonesia, clue-nya Indonesia, bla 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 bla. Indonesia Emas 2045. Betul, itu hasil kerja Bapenas. Indonesia Emas 2045 itu hasil kerja Bapenas. Dia dirumuskan dalam apa? Namanya RPJP RPJM. Tadi itu jawabannya Naomi tadi ya kan? Perencanaan bla 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 bla. Oke, betul perencanaan. Nah, bukti bukti konkretnya apa? Bukti apa namanya kebijakan konkretnya? Namanya adalah RPJM sama RPJP. Rencana pembangunan jangka menengah sama rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah itu setiap 5 tahun sekali diganti. Jadi setiap ganti presiden itu akan ganti RPJM-nya. Kalau RPJP itu diganti setiap 20 tahun sekali. Nah, RPJP Indonesia itu dibuat 2025. Makanya berlakunya 20 tahun, 2045. Nama RPJP-nya apa? Indonesia Emas 2045. Itu RPJP Indonesia. Oke? RPJP itu apa? RPJP itu penggantinya GBHN. Kalian tuh suka dengar GBHN, GBHN garis besar haluan negara. Saya tuh nggak ngerti, orang sekarang itu, anak muda sekarang tuh lebih tahu GBHN daripada RPJP. Padahal GBHN itu udah nggak ada. GBHN itu diganti sama RPJP. Bawahnya GBHN, pelaksanaan GBHN yang 5 tahunnya, namanya adalah Repelita. Repelita diganti jadi RPJM. Gitu. Jadi GBHN itu diganti ke RPJP 20 tahun sekali, Repelita diganti jadi RPJM 5 tahun sekali. Itu Bapenas. Itu Bapenas. Kemudian yang kedua adalah BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Dia ngapain? Seleksi CPNS, buktikannya tuh. Seleksi CPNS, negur-negur PNS, mecat PNS, mutasi PNS itu BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Oke. Bank Indonesia tadi sudah bicara ya, naikin suku bunga, ya kan gitu-gitu. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ngapain tugasnya? Jadi dia ngecek setiap keuangan dari pemerintah daerah itu dia imbang nggak antara pengeluaran sama pemasukan, pembukuannya bener nggak? Apakah dia efisien nggak? Apakah dia banyak utang nggak? Gitu. Apakah dia defisitnya banyak nggak? Ya itu seperti itu. LNS itu adalah lembaga non struktural. Lembaga non struktural itu dia lembaga yang dibiayain sama negara, tapi dia tidak masuk dalam jajaran kementerian. Tapi dia lembaga negara. Contoh KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kan.
Oke, karena waktu sudah mau habis, jadi saya tidak akan tanyakan lagi saja. Kita akan bahas secara singkat saja. Tokoh Amerika Kamendara Sangsa Merah Putih, Latif dan Suhud. Mereka ini adalah tentara dan polisi pada zaman itu. 10. Rakyat dalam jangka kekuasaannya melalui sistem perwakilan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat serta perlu tanggung jawab, baik kepada Tuhan Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nah, ini sesuai dengan hakikat Pancasila sila kenapa sila keempat? Karena ngomongin soal perwakilan dan musyawarah. Gitu. Sistem perwakilan itu lahir dari konsep musyawarah. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika pemilu kalian bermusyawarah, siapa yang menurut kalian paling relevan dengan tujuan dan juga ideologi hidup kalian, akhirnya kalian pilih orang tersebut untuk mewakili kalian di dalam pemerintahan dan mengambil kebijakan untuk kebaikan kalian. Tuh, sistem perwakilan namanya. Tapi meskipun sebenarnya nggak demokratis. Kalau demokratis tuh nggak ada sistem perwakilan. Gitu ya. Sabang terletak di Aceh, makanya kan Sabang sampai Merauke. Sabang itu di kiri, di barat, Merauke itu di kanan, timur. Daerah penghasil karet terbesar, Riau. Kalau nggak salah ada yang dari Riau, apakah ada yang dari Riau, benar? Ada yang orang Riau? Benar nggak Riau penghasil karet terbesar? Saya, Kak. Benar nggak, Dian? Benar, Kak. Riau itu karet apa sawit sih? Karet ya? Karet, Kak. Oke. Ada Samarinda, Manado, Bima, Medan. Yang kau punya masing-masing. 13. Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002. Jadi mereka bergabung itu pada tahun 99, 98, 99 ya. Mereka memisahkan diri atau referendum tahun 2002 ya. Gitu. Namanya referendum. Referendum itu adalah pemungutan suara untuk menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung atau memisahkan diri. Itu referendum. Pasal 32 mengandung semangat nasionalisme. Apa itu 32? Negara majukan kebudayaan nasional, mereka bahasa daerah berarti kebudayaan 32. Budaya, ya kan? HAM itu 28, politik itu 28E, ekonomi itu 33, yang tadi kita bahas, sosial itu lebih ke 34 loh. Kenapa 34? Karena ngomongin soal fakir miskin, jaminan sosial. Oke. Jadi budaya 32, sosial 34, ekonomi 33, politik itu 28E, HAM itu 28. 28 banyak, 28 itu banyak ya, ada dari A sampai J. Dalam Undang-Undang HAM tentang HAM 3999 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan atau pelecehan baik secara fisik maupun verbal. Tapi nggak pernah dilaksanakan Undang-Undang HAM ini. Emang ada orang yang ditangkap gara-gara melanggar hak asasi manusia di Indonesia? Nggak ada satu orang pun. Tapi sekarang akhirnya kan dibuat baru namanya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Akhirnya setiap orang yang melakukan pelecehan secara verbal maupun non-verbal terhadap tubuh orientasi seksual. Nah, ketika kita sudah bicara orientasi seksual, ini yang jadi celah. Jadi karena orientasi seksual, maka dari itu kalau misalkan ada orang yang berorientasinya menyimpang dari diri kalian, kalian hina itu pelecehan. Misalkan saya suka berhubungan badan dengan ayam gitu misalkan. Terus kalian bilang, "Ih, si Viko ini suka sama ayam gitu kan. Ih, jelek gitu kan." Nah, itu saya bisa anggap kalian sebagai pelecehan seksual. Karena orientasi seksual sebut kalimatnya. Akhirnya apa? Sehingga tidak diatur orientasi seksual yang benar dan tidak benar itu seperti apa. Yang pasti ya orientasi aja. Mau dia suka sama cowok, suka sama cewek, suka sama nenek-nenek, sama kayak kakek, sama hewan, sama tumbuhan, silakan. Selama tidak sama anak-anak. Kalau sama anak-anak, ntar dia berbenturan sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu baru nggak boleh. Begitu ya, itu Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual. Sedikit intermezzo aja. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang masih kurang paham? Tidak ada? Oke, saya anggap tidak ada. Kalau begitu, saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di... Oh, sorry, ada Naomi. Kira-kira UPA ini ada dibahas gak, Kak? UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, UPA. Apakah dibahas gak KUTS? Enggak sih. Dia biasanya bahasnya soal Undang-Undang Polisi, ramenya, banyaknya. Nah, misalnya Undang-Undang Polisi, atau dia bahasnya soal Undang-Undang HAM. Begitu, Naomi. Kalau di luar dari
itu jarang dibahas. Begitu, at least dibahas pun, ya paling misalnya kayak intinya bahas apa gitu kan. Ya, misalkan undang-undang HAM, intinya bahas apa ya? Dia perlindungan HAM, undang-undang korupsi, intinya bahas apa? Tindak pidana korupsi gitu. Begitu, Naomi. Ada lagi pertanyaan silakan. Please kalau nanya, kalau nggak ada kasih tahu. Takutnya kayak tadi, saya kira nggak ada pertanyaan, saya mau tutup ternyata Naomi mau nanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, cukup. Oke, yang lain? Pertanyaan Naomi gimana? Apakah sudah terjawab? Dan Naomi bagaimana? Dan juga Dian bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, oke, aman. Oke, kalau misalkan seperti itu, kita cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada besok hari, pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berlibur di weekend ya, dan selamat main nongki pacaran kemanapun ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.